Oh, terima kasih Pak Muzaki. Pak Muzaki ini kalau ketua apa namanya PAM Swakarsa dulu berarti yang kenal ngabalin anak buahnya bosnya ngabalin lah. Jangan difoto Nah. Menteri Pertahanan sekarang. Iya. Enggak, soalnya saat itu saya anggota MPR. Sama Sisam ya, Pak. Nah terus, tandanya Pak Swakarsa kan di dalam sini kan. Oh iya. Ya. Ya. Pak Kiai Lu Hakim yang kami hormati, Sultan yang tadi sebenarnya saya nggak perlu bicara lagi karena tadi udah disimpulkan sangat baik oleh Sultan. Tapi saya hanya ingin cerita banyak hal perkembangan terakhir dari PIK 2. Makanya di Twitter saya akan nyatakan Banten kembali merdeka. Kenapa saya katakan itu? Karena awalnya Pak Muzaki, Pak Ustaz adalah dia kan menyembunyikan PSN itu batasnya di mana. Nah, supaya publik paham, PSN itu diumumkan tanggal 30 Maret 2024. 2 hari setelah pengumuman Presiden Prabowo dan nggak usah sebut nama presnya ya, Prabowo aja. Presiden Prabowo diumumkan jadi presiden. Itu diumumkan sebagai PSN PIK 2 dan BSD. Jadi kalau ada yang menyatakan agak jauh dari hadiah, pengorbanan tanda kutip, pemaksaan tanda kutip kepada pemilik PIK 2 dan BSD, bahwa itu hadiah, agak susah dibantah. Agak susah dibantah karena keputusan Menko Perekonomian itu baru keluar 15 Mei. Jadi diumumkan 30 Maret, baru keputusannya 13 Mei. Berarti hampir sebulan lebih. Nah, setelah itu saya mulai bertanya, ini batasnya di mana PIK 2 ini? Kalau BSD jelas ada kecamatan ini hanya 52 hektar. PIK 2 nggak ada batasnya. Nggak ada batasnya. Terus baru keluar batas tuh 4 Juni lewat surat KPPIP. Artinya saya lama di birokrat, artinya ini terjadi pergolakan kira-kira di dalam nih. Ini apakah semua di PIK 2 kan apa tidak? Oke Pak ya. Nah, setelah itu, setelah pengumuman April, semua nama PIK itu, Pantai Indah Kapuk 2 sampai 11, itu diubah semua menjadi PIK 2. Dulu Kronjo PIK 9. Mekar Baru 10, Tanara 11, dan seterusnya pontang ke sini. Setelah keluar PSN PIK 2 diubah menjadi PIK 2 semua, dan pelangnya saya punya semua fotonya. Jadi, artinya ada rencana penyelundupan hukum terhadap PSN PIK 2, bahwa seluruh wilayah Banten yang diinginkan oleh pengembang PIK 2 ini adalah PSN. Karena ditutupi batasnya. Nah, sehingga muncul kecurigaan saya, ini siapa yang main? Nah, disitulah muncul darah bugis saya, darah perintis kemerdekaan dari bapak saya. Ini saya harus turun, ini nggak benar ini negeri ini. Masa seluruh Banten harus diusir demi PIK 2 ini? Nah, turunlah saya dengan berbagai risiko, tapi ini nggak benar nih. Nah, sehingga saya yakin, reportnya sekarang ini, kalau saya ngomongkan dianggap provokator. Begini, kita membela rakyat kok dianggap provokator. Kita mau rakyat mengetahui haknya kok justru provokator. Nah sekarang, setelah terjepit tanda kutip sedemikian rupa,
mereka tuh dihadapkan, menurut saya, mereka dihadapkan dua pilihan. Apakah mengakui bahwa seluruh wilayah yang diinginkan sampai Serang ini sebagai PIK 2 atau hanya mengakui 1.755 hektar. Itu dia dihadapkan dua pilihan itu. Nah, kalau dia mengakui keseluruhannya, udah keburu keluar suratnya bahwa hanya 1.755 hektar. Kalau dia tidak mengakui, artinya kepilihannya tadi kan, kalau dia mengakui bahwa seluruh yang dikasih plang itu PIK 2 adalah PSN, maka dia tidak punya landasan hukum. Oke? Karena udah keluar suratnya KPIPIP 4 Juni bahwa luasnya hanya 1.755 hektar. Nah, ini nggak bisa ditarik. Nah, ini saya baru dapat sebulan lalu. Nah, setelah itu saya yakin mereka rapat dan mungkin juga Presiden udah paham, ini bahaya nih kalau diakui semua. Bisa orang Banten ngamuk nih, ya kan? Ya pasti ngamuk kan? Masa kita diusir semua? Nah, akhirnya narik mundur bahwa yang diakui hanya yang 1.755 hektar. Itulah yang keluar pertama dari Menteri ATR BPN. Menteri ATR BPN menyatakan 1.755 hektar. Nah, dengan terpaksa keluarga jubir-jubir mereka yang ada juga berbaju pejabat, tapi kita tahu dia jubir. Nah, jubir mereka menyatakan, kawan, menyatakan bahwa PSN PIK 2 hanya di wilayah 1.755 hektar. Artinya seluruh wilayah di luar itu bukan PSN. Oke? Artinya apapun yang dilakukan di itu adalah bukan pemerintah, itu swasta murni. Artinya kita pertanyakan, kan di mana-mana pelangnya didukung Abdesi. Nah, kalau bukan pemerintah, apa hubungannya Abdesi sebagai pendukung? Nah, apa hubungannya secara hukum bahwa Abdesi mendukung? Nah, saya punya keyakinan bahwa mungkin kepala desa saat itu nggak tahu bahwa ini tidak masuk. Mungkin awalnya memang ingin merencanakan bahwa seluruh wilayah yang diinginkan ini masuk PSN. Tapi tekanan publik, termasuk masyarakat Banten yang menekan, ini nggak bisa diakui ini. Terpaksa mundur. Nah, dengan mundurnya sekarang begini, maka nanti ahli hukum yang menceritakan, menghadapi problem besar. Dasar hukum apa mereka melakukan penggusuran? Ya? RTUTR. Nah, ini saya bawa peta, baru saya dapat tadi. Ini peta rencana tata ruang Tangerang. Ini sampai 2031 tidak ada sama sekali wilayah untuk pemukiman, masih pertanian, masih tambak, masih apa, hijau semua ini. Terus pertanyaan saya, mereka menggusur rakyat itu apa dasar hukumnya? Nggak ada RUTDR, nggak ada izin lokasi. Nah, jadi menurut saya nggak tahu nanti Pak Ahmad jelaskan ke publik, rakyat-rakyat yang sudah digusur dengan harga murah itu, apa dasar hukum mereka menggusur? Karena tidak ada dasar hukumnya sama sekali. Karena awalnya kita menganggap itu adalah PSN. Ternyata bukan PSN. Nanti boleh balik lagi dong. Boleh balik lagi dong. Nah, inilah karena doa Pak Kiai, akhirnya Allah mengembalikan hak Banten kembali dari rencana penjajahan oleh mereka, dan kita tidak pernah tahu rekayasa Allah seperti apa. Nah, ini tangan Allah bekerja. Nah, itulah saya menyatakan Banten kembali merdeka karena kita berjuang dengan ikhlas. Bahwa mereka itu sangat susah membuktikan nanti apa dasar hukum mereka menggusur rakyat. Tidak ada dasar hukum sama sekali. Menggusur rakyat itu harus ada dasar hukumnya. Yang menariknya, seakan-akan seluruh wilayah itu adalah wilayah mereka. Saya berkali-kali diusir. Pasti bapak-bapak lihat diusir kayak apa kalau saya ke lapangan. Kayak mohon apa aja, kayak anjing aja saya kalau di lapangan oleh mereka. Diusir kayak apa. Jadi padahal di luar proyek Pak Ustaz. Itu di luar proyek, hanya di desa yang sudah seakan-akan masuk wilayah mereka. Nah, itu seakan-akan mereka sudah berkuasa di situ.
Sudah, nah, mungkin nanti kapan-kapan kita dengan Laskar Banten melakukan sweeping di sana. Siapa-siapa yang kita sweeping pendatang-pendatang yang mengatasnamakan wilayah mereka, padahal bukan hak mereka. Nah, jadi itu sejarahnya. Sekarang kita di titik perjuangan, di titiknya bahwa PSN hanya ada di 1.755 hektar. Dan itu hanya di hutan lindung. Nah, nanti kita bahas lagi. Hutan lindung ini kok apa sih urusannya atau dikasih ke mereka? Ya kan? Ya, nanti kita nggak usah dibahas itu. Nah, yang kita bahas adalah bagaimana mengembalikan kembali tanah-tanah rakyat yang sudah digusur, sudah ditimbun, belum dibayar, sawah mereka sudah nggak bisa ditanami, dan lain-lain. Itu yang kita harus perjuangkan. Karena saya nggak mau ada seperti Pak Sultan tadi, tidak boleh ada satu orang Banten pun menderita. Itu saya pikir yang kita harus pegang sama-sama. Nah, sekarang selalu yang muncul di TikTok mereka sekarang itu banyak sekali TikTok di luar, banyak juga kiai-kiai langsung kayak kiai Gus-Gus muncul gitu loh. Muncul, ketawa aja saya mendengar ini opo ini mahasiswa, tahu jadi mahasiswa anak ini ya mahasiswa jadi-jadian gitu loh ya. Jadi kita kalau ada yang muncul kayak itu ya jadi-jadian aja. Jadi kalau ada gitu langsung aja namanya Gus Pik 2, Kiai Pik 2 gitu aja, kita kasih gelar aja mereka supaya mahasiswa Pik 2 gitu aja. Ya. Nah, karena lucu-lucu aja pernyataan mereka itu. Nah, selalu dikatakan bahwa kita anti pembangunan. Tidak sama sekali. Banten itu industri yang paling maju di sini adalah Banten. Pernah nggak menolak? Enggak. Nggak pernah menolak. Tapi yang kita tolak ada 5 hal yang kita tolak supaya clear. 1, penggusuran terhadap rakyat. Itu 1. Nah, yang kedua adalah harga yang sangat murah yang ditetapkan oleh mereka. Yang ketiga adalah terjadinya kemungkinan besar negara dalam negara. Ya, yang keempat adalah eksklusif, sangat eksklusif. Yang kelima adalah aset negara hilang begitu saja. Saya uraikan satu demi satu. Penggusuran, coba Bapak kita nggak menangis. Saya duduk menyaksikan anak kecil ini menunggu bapaknya akan digusur besok. Ini anak ini hidup kemana nanti? Hidup di mana nanti anak ini? Anaknya 5, terus kau mau kemana? Belum tahu, Pak. Berapa harga tanahmu? 50.000, Pak. 2 hektar, cuma 1 miliar. Ada 5 anak. Terus, ini orang ini dolim banget menurut saya melakukan itu, Pak. Nah, habis itu, Pak, Kiai, Pak, saya datang ke Pik 2, makan es krim di Kelapa. 100.000. Ini 2 meter tanah ini, dolim sekali orang ini. Masa makan es krim 2 meter tanah? Ya. Saya parkir ke mobil paling mahal kan Grand Indonesia kan. 300.000. Nih 6 meter tanah hanya vale mobil kayak gini. Nah, orang yang melakukan pembebasan ini zolim betul-betul. Benar-benar zolim, bayangkan. Nah, harga sangat murah. Nah, yang ini adalah negara dalam negara, nggak usah saya jelaskan lagi. Sangat eksklusif. Kita tahu banyak pemukiman seperti itu, tapi terbuka kan. Pondok Indah tuh boleh kok masuk dari mana saja. BSD boleh masuk dari mana saja. Ini nggak bisa masuk, hanya 1 pintu. Kalau dianggap menyatakan eksklusif, nggak eksklusif. Nah, ada juga tuh pengacara dari etnis tertentu. Said Didu katanya rasis. Dia yang rasis kok, yang saya yang dituduh rasis. Rasis. Saya nggak pernah persoalkan. Di sana saudara-saudara kita Cina Benteng itu bersatu sama kita kok. Ya. Ini nih ada di produksi. Ya ini. Jadi mereka di sana mohon maaf aja pelihara babi biasa aja kok. Kenapa kita dianggap zolim? Yang kita ini siapapun yang menggusur rakyat dan menghidup eksklusif itu yang kita lawan. Mau Bugis, mau apa, itu yang kita lawan. Nggak boleh ada eksklusif. Jadi jangan etnis tertentu mendukung orang, melindungi dirinya dengan etnisnya seakan-akan yang lain adalah rasis. Padahal dia mungkin lebih rasis.
Jangan bawa-bawa rasis lah di ini. Nah, yang kini adalah aset negara. Pak Musaki, Pak Ustaz. Coba bayangkan, saya menghitung berapa sungai, bantaran sungai yang menjadi milik mereka. Berapa jalan yang langsung hilang. Coba lihat. Gratis itu ya? Gratis tuh. Teluk Naga, Kosambi kan udah hilang. Tanah, jalan-jalan itu kemana? Irigasi di sana itu kemana semua? Kan ditimbun begitu saja. Muara sungai, bantaran sungai, pantai, laut. Terus dipagari. Terus ada pejabat dari Banten dan Tenggara menyatakan tidak mungkin dijual. Terus kau kasih gratis kalau kamu nggak jual. Iya kan? Nah, itu kita nanti audit semua. Bantaran sungai itu siapa yang terima ganti ruginya? Jalan desa, jalan negara, jalan kabupaten yang sudah dibangun negara itu siapa terima ganti ruginya? Kalau enggak berarti kalian korupsi karena memperkaya pemiliknya. Itu harus diaudit semua. Nah, ini menurut saya pejabat-pejabat Banten Tangerang ini udah begini semua nih, karena kita akan tuntut itu diaudit. Karena 2 kecamatan udah rata tuh Bapak lihat. Teluk Naga sama Kosambi. Jalan itu kemana? Bekas musola di situ kemana? Bekas masjid di situ kemana? Iya kan Pak? Nah, itu kan aset negara semua. Nah mungkin juga para kepala desa itu takut diaudit semua tuh nanti. Ya, dan kita harus audit, nggak ada jalan lain. Harus diaudit. Nanti kita turunlah mengaudit mereka. Nah sekarang awalnya Bapak dan Ibu semua, PIK 2 itu sebenarnya Pantai Indah Kosambi. Itu PIK 2. Nah, Pantai Indah Kapuk setelah itu Pantai Indah Kosambi. Tapi karena keluar nama PIK 2, maka diubah semua menjadi PIK 2. Teluk Naga tuh Pantai Indah PIK 3. Nah, karena keluar PSN PIK, maka dikasih semua nama PIK. Jadi PIK 2 itu Pantai Indah Kosambi. Itu awalnya. Nah, kan Pantai Indah Kasemen kali ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Pantai Indah Karangantu. Karangantu ya, Pantai Karangantu gitu lah. Bayarin juga jangan-jangan. Iya. Ya, yang ini dia selalu menyatakan dampaknya menambah tenaga kerja. Ini gimana cara menghitungnya? Petani, nelayan, apa segala, itu kan tenaga kerja di sana semua sekarang. Setelah Anda gusur, maka dia berubah. Setelah Anda gusur, maka dia berubah menjadi pemungut sampah. Ya, mereka berubah jadi itu. Yang di awalnya tuan terhadap tanahnya, tuan terhadap keluarganya, tuan terhadap perahunya, tuan terhadap ininya, Anda ubah menjadi penarik sampah, pemungut sampah di komplek orang kaya. Terus itu namanya tenaga kerja. Gimana logika mereka? Nah, kita tahulah, kita tinggal di komplek, berapa orang sih yang jadi satpam? Berapa orang sih pemungut sampah? Terus kau usir orang yang puluhan ribu yang tadi tanahnya masih ini semua, itu kok Anda menyatakan menambah tenaga kerja? Di mana logikanya? Dan gajinya berapa kita tahulah. Nah, terus dia bilang pertumbuhan ekonomi. Betul. Kalau kita mau pertumbuhan ekonomi, maka jual aja seluruh Banten, itu tumbuh ekonominya. Ini orang yang menghilangkan namanya variabel kedaulatan, kemerdekaan di dalam otaknya. Yang ada di otaknya hanya ekonomi dan ekonomi. Itu menurut saya sudah perlu dipertanyakan nasionalisme mereka. Kalau masih ada yang ngomong seperti itu, walaupun dia mantan jenderal, kita pertanyakan apakah kamu masih punya nasionalisme. Itu clear sekali. Nah, kalau nggak punya nasionalisme, tinggalkan aja Indonesia, pergi ke sana kemana-mana. Jangan kayak menteri lain, kalau nggak bayar pajak tinggal ke Indonesia katanya. Ada kan jenderal juga ngomong itu. Nah, yang terakhir bahwa saya banyak sekali tuduhan ke saya, tapi yang nuduh apapun ya insya Allah saya dituduh apapun pasti susah lah mencarinya, karena memang insya Allah saya nggak pernah. Saya 32 tahun di dalam birokrasi dengan berbagai jabatan, insya Allah saya istiqomah, tidak akan mau dibongkar apapun saya nggak akan ini, karena saya insya Allah nggak pernah membuat masalah. Nah, saya dikatakan mafia tanah. Mafia tanah apa? Saya beli tanah di Kronjo itu 31 tahun lalu.
Jadi mungkin lebih lama saya bertambak dan bertahan di sana daripada ketua Abdes. Masih kecil. Ya, masih kecil dia. Saya udah bertambak di sana. Nah, kok menyatakan Said Didu nggak ngerti apa-apa. 32 tahun saya bertambak di sana, bertani di sana. Tahu datang ketua Abdesi, nggak tahu apa-apa. Ya ampun. Nah, yang kedua didukung. Nah, ini kan terakhir nih. Said itu di belakangnya katanya Islam radikal. Ini orang apa ini? Saya adalah orang radikal terhadap orang yang mau menyiksa rakyat Indonesia. Saya radikal. Tidak ada alasan agama apapun, tapi ini radikal saya. Siapapun yang mengusir kita hadapi. Berarti menyinggung ulama kita dong. Kenapa? Menyinggung ulama Banten juga. Iya. Bukan. Ini kan dibawa-bawa aja tuh. Kan ada orang tuh jual-jual radikal terus. Itu aja jualannya. Izin siapa? Hah? Ya udahlah, udah tahu lah. Itu aja kerjanya tuh. Aidit. Mana salah Aidit? Siapapun yang ini. Kalau itu udah kasih kan PKI dia. Ya. Makasih Data. tahu terus apa? Nah, sekarang beginilah. Hari ini kita berbahagia semua di Kesultanan Banten. Kita kembali ingin membebaskan rakyat Banten yang hampir dicaplok oleh, mohon maaf, oligarki yang didukung oleh Solo. Ya, kita harus belak-belakan. Ya, iyalah. Nah, kan udah dibuka oleh mereka. Oleh apa namanya, pemiliknya Pantai Indah Kapuk, bahwa memang ya dia penyelamat muka Jokowi, kira-kira penyelamat muka Jokowi, tapi jangan menyelamatkan juga Jokowi, rakyat Banten kau jual. Kalau menyelamatkan muka Jokowi, rakyat Solo aja yang kau jual, jangan rakyat Banten dong yang kau. Ya kan? Nah, oke, Pak Muzaki, saya pikir kita mulai dari Banten untuk membangun Indonesia, menyelamatkan Indonesia dari cengkraman oligarki. Saudara kita banyak yang mengalami hal yang sama, tapi insya Allah kita copy paste semangat perjuangan teman-teman semua ini teman-teman dari Jakarta ini orang-orang yang tidak pandang bulu lagi untuk berjuang, dan Pak Muzaki, Pak Kiai, ini memberikan kami semangat kembali, dan saya betul mulai agak ketawa karena ancaman mulai berkurang, tapi sebenarnya ya bagus juga sih, nambah semangat gitu kalau ada kalau mau tepuk tangan tuh harus bersentuhan tangan, kalau nggak ada lawannya kan nggak bunyi gitu kan. Oke, saya pikir itu saya tadi ulangi, sejarah tentang PIK 2 udah jelas. Titik kita sekarang adalah bahwa memperjuangkan agar rakyat, satu, memperjuangkan agar tidak lagi ada penggusuran. Yang kedua, terhadap rakyat yang sudah digusur itu kita harus usahakan kembalikan haknya karena tidak punya dasar hukum sama sekali. Dan saya setuju tadi, kita tidak anti pembangunan, tapi kita mau majukan Banten. Tapi bukan memajukan Banten dengan mengusir rakyat Banten. Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya itu sebetulnya nggak mau bukan rahasia negara rakyat. Beliau bilang saya komandannya Ali Sabari. Jadi saya itu waktu di Bangsa saat jalannya sama saya dulu. Iya, kemarin seperti itu dari Narapan. Dan ini ada masjid juga ya. Masjid Keluarga ini dari Wiwatch juga Aksi. dari Wiwatch kemudian satu rombongan ya, dari Wiwatch datang juga ke sini, jadi kita makin banyak. Alhamdulillah dukungan kepada kita dari kaum akademisi, dari kaum aktivis sekarang sudah mulai muncul. Bahkan sekarang alhamdulillah orang-orang yang kita nggak kenal sekarang pada muncul di YouTube maupun di TikTok. Kadang-kadang petani kita nggak tahu tuh, dia bilang saya begini. Kebetulan tuh Pak Didu. Jadi yang lega itu bukan hanya Pak Didu, para petani yang di Pantura sekarang sudah berani mau sendiri kemudian upload itu, posting gagasan mereka ke, jadi makin rame.
dan ini juga sudah sampai ke kita. Sebelum kita Pak Presiden dan ke Pak Edi, nanti Pak Presiden akan jelaskan kepada kita bagaimana proses hukumnya sudah sampai mana. Tapi kalau mendengar penjelasan dari Pak Said itu, saudara sekalian, ini kan berarti ada pembebasan yang ilegal ini, ya kan? Orang Banten tidak berani itu. Kalau baru dibayar separoh, terus orang bayar maning, ya kan? Balik maning ini tanah, ya kan? Kalau nanti didudukin lagi, terus mau ngapain? DP mesti bayar, tapi orang bayar maning kan? Anggap aja nanti masuk ke DP. Ya, nanti sambil kita ikuti, mudah-mudahan dukungan proses hukum itu nanti kalau benar hakim berpihak pada kita sesuai dengan yang dikatakan oleh Pak Said itu, maka tanah-tanah yang dibebaskan tanpa yang berdasarkan legal itu saya kira masih punya pemiliknya dia. Anggap aja uang yang sudah diterima oleh Bapak itu sebagai DP. Dan tidak dekat situ, nanti pasang kantor yang nyawa. Oh siap. Gitu kan? Ya. Nah, yang kedua saya agak nakal. Kenapa tidak sekali-kali kita ke wilayah yang kita anggap ilegal itu sudah dibebaskan, bikin aja, misalnya kalau di bulan puasa kita buat malam dalam terkodernya, malam ke-21, ke-22, 23 di lokasi itu. Kita datangi 3 bareng di lokasi itu menunjukkan bahwa ini lokasi masih punya rakyat Banten. Betul. Kecuali sudah dibebaskan pula dengan harga yang disepakati bareng. Gitu. Ini yang sebetulnya dikhawatirkan. Saya ketemu sama tokoh-tokoh Banten, kata mereka, Zaki, kalau ini terus berlangsung, mereka membangunkan kita rakyat Banten. Rakyat Banten itu untuk yang lainnya bisa merem. Kecuali persoalan kedaulatan, kecuali persoalan hak miliknya, gitu loh. Yang mewah nih mah. Nah iya, kira-kira begitu. Nah, ini yang juga disampaikan ke Presiden oleh para tokoh yang saya nggak sebutkan namanya. Kata mereka, Pak Presiden, kalau ini dibiarkan lama-lama terus, orang Banten bisa berontak nih. Bukan berontak apa? Ini akan ada kerusuhan berkepanjangan. Seumur hidup Banten tidak pernah ada kerusuhan anti Cina, gitu kan? Karena kita punya sejarah yang bagus dengan Cina, punya kelenteng, punya gereja, nggak ada masalah. Pedagang pasar Rawu pun lebih ke Bangkok Cina kan? Pasar lama, Serang, lebih banyak orang Cina ketimbang orang Melayu, dan tidak pernah ada konflik di kita. Jangan sampai kita deportasi. Justru teman-teman saya yang Chinese itu ngomong ke saya begini, Kak, saya khawatir loh. Khawatirnya apa? Kita ini selama ini nggak ada masalah dengan masyarakat Banten, tapi gara-gara 1-2 orang yang melakukan tindakan yang begitu, itu kita kena imbasnya. Kan kalau terjadi kerusuhan di timur, yang di barat kayak ini komandan Cilegon, pasti kan, Pak Doan di timur ya, sing ada di Cilegon kayak kalau di pasar lama kan, gila ini. Salah di kabeh Cina. Iya, jadi ada yang nanya, gimana kan di sana kan ada preman-preman. Enggak lah, mereka sebenarnya sekedar cari uang, dan mereka nggak tahu sebetulnya situasi semacam apa yang mereka hadapi. Kalau mereka tahu bahwa ternyata ini problem legalitas, problem penindasan, problem macam-macam yang merusak rakyat Banten ini, saya kira itu saudara-saudara kita juga pelan-pelan akan mundur dari lokasi itu. Apalagi nanti suatu hari kita bikin bancakan masyarakat Banten. Ya, kemudian 5 nih kali ya, kumpul kabeh kemah. Kita banget ya. 7 ya. Ya udah. Jadi insya Allah nih bahasa ini nyumbang lah kalau perempuan 3 insya Allah bisa nyumbang. Gitu. Ya kalau maksud saya gini, kalau sekali-kali kita perlu show force supaya mereka juga merasa kita serius. Kalau kita nggak bergerak itu karena kita menghitung risikonya, bukan menghitung kita kalah atau menang, enggak. Kita menurut saudara kita di sana kena imbas nggak sama kita, kan gitu kan? Karena pasti banyak juga saudara kita yang terpaksa berpihak ke sana karena nggak punya pilihan. Dia tinggal di situ, anak istrinya tinggal di situ, tanahnya tinggal 1000 meter ada di situ. Kalau tidak ada dukungan juga. Iya, merasa nggak ada dukungan. Tapi mudah-mudahan dengan kumpulnya kita ini, kita sudah dengar sikap kita Banten, sikap ketua Syarikat Islam, kemudian teman-teman ini, saya kira
Ini luar biasa dan kita akan terus menggalang dukungan sampai terjadi perubahan yang kita kehendaki. Biar equal lah, gitu ya. Kasarnya, pokoknya hati main-main lah kalau orang Banten. Ya. Kita punya warung di berbagai tempat, kita berani kok kesana. Dan terakhir adalah bahwa persoalan harta benda itu dalam konstitusi syariah yang keempat ya. Ibdul mal. Ya kan? Pertama kan ibdul din. Ya kan? Konstitusi syariah itu maksudnya kita hidup ini didasari oleh syariah. Yang diutamakan pertama adalah agama ya. Din. Kemudian baru pikirannya, dulu akal, baru ibdul jiwanya, nafas. Yang keempat baru ibdul mal. Nah, dari keempat atau kelima itu dilanggar, kalau kita mempertahankan 5 hal itu dalam hidup kita dan kita terbunuh, jatuhnya syahid. Oh, apa? Iya kan? Iya kan, jatuhnya syahid kan? Iya. Nah, ini ahli fikihnya ada di sini nih, Ketua Dewan Syariah Syarikat Islam Banten. Jadi buat orang Banten, iki udah persoalan kalah menang, iki persoalan jalan ke surga. Makanya orang nyebutnya apa namanya, radikal. Enggak, kita bukan radikal. Kita menghitung berdasarkan syariah itu, ya kan? Kalau di salah satu dari 5 itu dilanggar dan kita mempertahankan di antara yang 5 itu karena Allah, maka jatuhnya adalah syahid. Saya kira Sultan Banten yang dulu juga ngomongnya begini, kasus ke masyarakat Banten waktu berhadapan dengan Belanda. Demikian. Kita teruskan, boleh ke Pak Edi, boleh juga ke Pak Hasanuddin. Sekalian mungkin di apa namanya tadi, penyerahan ya. Silakan. Mau Pak Edi dulu atau Pak Hasanuddin dulu? Silakan. Singkat padat. Ya, singkat padat boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Pak Kiai, Pak Panglima, Kang Tamun, dan teman-teman semua yang saya hormati, saya banggakan, luar biasa. Saya ingin menggarisbawahi yang dikatakan Kang Jaki tadi, bagus banget ya, bahwa tanda kutip, mohon maaf nih ya, bukan nggak perlu, tapi mohon maaf, omon-omonnya udah cukup. Nah ya, omon-omonnya udah cukup. Beliau jelaskan bagaimana panjang lebar PSN itu cuma 1.755 hektar, tapi merambah sampai tanah rawa, ini jelas kacau, ya kan? Lalu menyelundupkan hukum, istilah Mas Juju Purwantoro, mereka menggunakan seolah-olah pembebasan itu PSN semua sehingga 50 ribuan. Itu udah cukup banyak lah, ya. Sekarang yang penting tadi seperti katakan Jaki, menurut saya tunjukkan kita punya power. Saya bangga bener nih, ada para jawara, laskar, masya Allah, ya. Tadi ada ide. Kalau nanti nunggu Lailatul Qadar kelamaan Kang. Ramadan masih lama soalnya. Ya kan? Kita udah mulai masih muncul nih. Rakyat betul-betul menunjukkan perlawanan. Betul-betul melawan. Dan misalnya begini, kita mulai kalau sekarang masih ada yang gerilya, datang ke rumah-rumah, ngerayu, bujuk, sampai neken, intimidasi. Tanya aja, batas PSN mana? Rumah gua bukan PSN, bukan PIK 2. No, sampai Kosambi doang. Ini di kecamatan apa gitu ya, misalnya kalau mau beli tanah gua bayar minimal 5 juta per meter. Mau bayar, nggak mau pergi loh. Kalau maksa juga, kata mantan ketua umum Komnas HAM Profesor Hafid Abbas, siram pakai bensin, jangan dibakar. Oh bahaya, langsung siram pakai bensin. Jadi kalau kita bayangin setiap rumah yang datangi melakukan seperti itu, mereka akan gentar. Mereka akan gentar. Kan kemarin konon katanya ada gerombolan preman dari luar, dari Indonesia belah mana gitu ya. Nah sekarang kan teman-teman nih jawara-jawara laskar sudah tampil, alhamdulillah betul-betul membela rakyat Banten. Apalagi tadi ketua umum laskarnya mengatakan pokoknya kalau udah beliau kasih titah berarti titah sultan. Saya akan serahkan seluruh anggota saya untuk mengawal. Nah ini saya kira penting banget nih. Omong-omongnya bukan nggak penting tapi cukup bagi tugas. Di lapangan betul-betul tunjukkan perlawanan. Buktikan bahwa Banten melawan. Saya tadi masuk, saya bangga loh baca ini, baca apa namanya, posternya, spanduknya. Banten bukan Singapura. Wih,
Keren banget. Jadi teman-teman di Banten di sini, saudara-saudara saya sini sudah jauh berpikir ke depan bahwa apa yang dilakukan oleh Aguan dan gerombolannya itu akan menjadikan Banten seperti Singapura berikutnya. Ya, dan jauh sebelum ini sebetulnya almarhum Rizal Ramli juga sudah mensinyalir proyek-proyek PSM seperti di Rempang di sini itu adalah untuk menyediakan tempat bagi Cina daratan. Karena di sana 1,5 miliar manusia loh. 1,5 miliar manusia, maka perlu tempat baru dan Indonesia dipilih tempat-tempat strategis. Umumnya daerah-daerah yang dekat dengan laut, pantai, pesisir segala macam. Nah, itu spanduk bagus banget tuh. Banten bukan Singapura. Tunjukkan bahwa kita akan melakukan perlawanan seperti kata Kanjeng Sultan tadi, bukan pembangunannya yang kita tolak, tapi proses kezalimannya. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke sini. Baik, izin berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bercerita sedikit. Jadi ke Banten lihat jawara-jawara. Jadi saya teringat guru saya dan lingkungan saya waktu kecil. Saya memang orang Jawa, tapi lahir dan besar di Lampung. Jadi bapak saya Cilacap, ibu saya Magelang. Tapi nasab ilmu ngaji saya itu justru dari Banten. Jadi guru ngaji saya itu dari Pandeglang. Ada Abah Sujami gitu. Jadi kalau dulu kami ngaji di Langgar namanya, ya alif jabar alif jari lepasnya itu gitu. Dan dulu di kampung kami kalau jawaranya adanya titik KDH. Cimande, Tarik Tolong, Kebunjer, Gilir. Nah, jadi ketemu lagi ternyata di sini begitu. Sama-sama berjuang kita begitu. Jadi yang saya ingin sampaikan teknis, yang pertama update terkait gugatan. Jadi kami sudah menggugat saudara Aguan dan kawan-kawan. Jadi agar tidak ada pertentangan antara etnis satu dengan yang lainnya, saya sebut saja misalkan antara Banten, Jawa dengan Cina begitu. Kita harus spesifikasikan gugatan ini, masalah ini kepada saudara Sugianto Kusuma atau alias Aguan, agar narasi yang mereka bangun juga tidak dibenturkan antara etnis tertentu. Karena kenapa kita tarik saudara Aguan sebagai pihak yang kita gugat? Pada akhirnya PIK 2 itu siapa yang paling cuan dari proyek itu? Aguan gitu. Dan berikutnya yang kami gugat adalah Antoni Salim. Karena Aguan dan Antoni Salim ini patungan memiliki Panini, PT Panini, punya saham PT Panini. Jadi kalau ada dalih kemarin saudara Aguan di wawancara Tempo katanya itu di sana banyak mafia, ada investasi beli untuk jual lagi mahal dan seterusnya gitu. Jadi kita tidak melihat siapa yang bermain mafianya, tapi pada akhirnya tanah itu siapa yang menikmati. Untuk lapak bisnis siapa? Kan lapak bisnisnya PIK 2. PIK 2 punya siapa? Ya Aguan lagi gitu loh. Jadi ibaratnya kalau ada orang, oh di sana banyak pencurian, itu motornya dibegal, nanti dipreteli dijual. Kan kita tidak hanya melihat siapa yang nyuri, tapi yang nampung barang curian itu siapa? Penadahnya siapa? Begitu. Jadi semua mafia-mafia yang disebutkan tadi kan ada akhirnya tanahnya dikuasai juga oleh PIK 2. Keuntungan yang cuan dari 30.000 perak per meter dari menjadi 30 juta, siapa yang cuan? PIK 2 juga gitu loh. Jadi justru kita harus menspesifikasi, menyebut nama. Itu yang saya lakukan. Ya. Kenapa spesifik nama? Agar tidak diadu domba. Karena korban ternyata juga ada yang Cina ini. Charlie ini Cina ini. Coba wajahnya, bukan Jawa ini. Berdiri. Korban Cina juga. Ini wajahnya jelas Cina, ini bukan Jawa ini. Jadi nggak ada kita narasi adu domba antara etnis tertentu dengan etnis yang lain. Ini korbannya etnis Tionghoa, Cina Beteng juga banyak. Saya juga mengadvokasi gitu loh. Kenapa mereka berusaha membenturkan itu? Karena mereka saat ini kewalahan, tidak ada yang membentengi mereka. Jangankan kita, orang-orang Cina sendiri pun karena jadi korban yang nggak mau membela kezaliman saudara Aguan ini gitu loh. Kemudian kita gugat lagi siapa? PT Kukuh. Nah ini saya mau cerita sedikit. Kemarin saya membuat kritik
terhadap saudara Sugianto Kusuma, wawancara Tempo saya anggap dia sedang merias wajahnya agar terlihat lebih manis lah melalui wawancara Tempo. Tiba-tiba Jakarta 1 kena somasi gitu loh. Yang mensomasi saya pikir Aguan, oke lah karena dia yang dituju gitu. Kok yang mensomasi ternyata PT Kukuh Mandiri, siapa gitu namanya, ada 2 orang itu. Yang di lapangan juga kawan-kawan pasti tahu ini untuk urusan pembebasan tanah itu. Jadi memang hari ini kita melihat orang-orang yang zalim ini sudah ketakutan yang luar biasa. Kalah panik. Ketakutan luar biasa karena ada 2 hal. Pertama, backup sosiologis dari masyarakat itu makin menurun. Apalagi setelah bangsa ini tampil depan publik, lama-lama orang-orang yang benar yang tadinya khawatir, kekhawatirannya ini pelan-pelan sirna, berkurang, sirna, dan akhirnya tumbuh keberanian. Makanya benar tadi, sekarang ada video petani-petani petambak yang langsung mengkritik proyek itu. Sebelumnya nggak ada yang berani. Ya, Takut sekali begitu. Ada foto sebentar dengan Bang Said Didu, besoknya udah dipanggil begitu. Nah, ini membuktikan bahwa ketika kita memberanikan diri, menyampaikan kebenaran, al-batil itu pasti kalah. Nah, yang paling penting adalah dalam perjuangan ini untuk menjaga keikhlasan dan konsistensi. Saya teringat sarah hadis akhir zaman yang disampaikan oleh seorang ustadz, saya lupa namanya. Ketika beliau menyampaikan apa yang disebut dengan al-wahan. Jadi kan akhir zaman umat Rasulullah itu banyak, tetapi seperti buih di lautan. Kenapa? Karena ada wahan. Nah, wahan itu disebutkan cinta dunia dan takut mati. Nah, ada yang menarik sarah yang beliau sampaikan ya, penjelasan beliau. Beliau katakan demikian. Umat Islam hukum asalnya adalah pemberani selama iman masih ada di dadanya. Tetapi ketika umat Islam mengeluarkan iman dari dadanya, maka dia akan berubah menjadi pengecut. Sebaliknya orang-orang zalim itu hukum asalnya takut. Ya, penakut sampai dia bisa mengeluarkan iman dari umat Islam dan menukar dadanya dengan dunia atau harta. Maka umat Islam akan menjadi pengecut dan dikuasai oleh orang-orang zalim ini. Jadi memang kata kuncinya, godaannya dalam perjuangan itu bukan hanya tantangan akan dipersekusi misalnya, dikriminalisasi, bukan. Tantangan cuan juga gitu loh. Kalau cuan sudah masuk ke dada, hilang keberaniannya. Nggak bisa ngomong itu pasti. Maka siapapun hari ini yang sebelumnya ngomong kencang, tiba-tiba dia bungkam terhadap kezaliman, patut diduga di dadanya sudah ada cuan. Nah, jangan lawan cuan, kita butuh cuan. Lawan aguan. Nah, gitu ya. Nah, saya mau tegaskan bahwa kami kan sudah menggugat. Ada juga yang kita gugat itu adalah Saudara Joko Widodo. Karena PSN ini nggak mungkin gratisan. Ada peran Jokowi saat dia jadi presiden ngasih PSN. Yang kedua ada Erlangga Hartanto. Ada peran Erlangga waktu itu Menteri Koordinator Bidang Ekonomi yang menindaklanjuti arahan Jokowi untuk ngasih PSN, yang PSN ini kemudian disalahgunakan. Baru kemudian didetailkan wilayahnya 1.755 hektar. Sebelumnya ya benar tadi, diklaim semua PSN. Dengan narasi semua PSN inilah masyarakat itu takut untuk melawan. Seolah-olah ketika melawan aguan itu berarti melawan negara. Padahal enggak, ini proyek bisnis yang kalau kita ridho boleh kita jual tanah kita, kalau tidak ya boleh kita tidak jual. Makanya saya katakan di PIK 2 itu terjadi perampasan tanah. Apa itu definisi atau takrif dari perampasan tanah? Yakni tanah diambil dari pemiliknya tanpa keridhaan. Itu berarti terjadi perampasan. Jangan dianggap, oh saya kan sudah bayar. Ya, kalaupun sudah dibayar, kalau tidak ridho karena bayarnya sekenanya, itu tetap perampasan. Jadi nggak bisa. Kami nggak kerampas katanya. Kami udah jual beli kok. Iya, lu beli dengan harga 30.000. Mana ada orang ridho tanah dijual 30.000. Makanya kita harus katakan ini perampasan. Kenapa? Karena memenuhi takrif, yakni orang mengambil tanah dari pemiliknya tanpa keridhaan. Padahal dalam Islam kalau kita melakukan akad ijarah, akad apapun, itu antarode, harus dengan keridhaan. Nggak boleh jual beli dengan paksaan. Ini kira-kira kalau ada 30.000 dijual beli, itu dia ridho atau terpaksa? Terpaksa. Maka itu perampasan atau perampasan? Kita lawan atau kita lawan? Nah,
karena sudah kita lawan, kita berbagi tugas. Kami tugasnya litigasi di sidang, membangun narasi tentang norma hukum, kebijakan, pelanggaran dan seterusnya. Tetapi harus ada tim mitigasi lapangan untuk menguatkan bukti-bukti, saksi, keterangan, data-data, fakta. Nah, kami sudah membuat struktur ya. Kalau ketua divisi bidang mitigasi Bang Juju Purwantoro. Kami juga sudah membuat poster. Ini untuk menguatkan mitigasi tentang adanya korban-korban perampasan tanah di PIK 2 untuk menguatkan materi gugatan di persidangan. Nah, nanti kita akan serah terimakan untuk ditempel-tempel. Kita mau lihat ini ada yang nyabut nggak? Pokoknya dipasang, ditempel, difoto. Kalau ada yang nyabut foto, berarti siapapun yang nyabut itu jongos aguan, begitu. Ya, siapa yang menyentuh poster ini dan mencabut itu namanya jongos aguan. Gitu. Ini jelas. Dasar hukumnya jelas. Karena ini dalam rangka untuk pembuktian perkara nomor 754 garing PDPG garing 2024. Di sini ada kontak person, satu Bang Juju Purwantoro SHMA dan kedua Anwar Silalahi. Jadi petunjuk teknisnya ini ditempel pakai lem. Kemudian ini ada baliho yang gede, bisa ditempel, cari yang paling jelas biar ketahuan tuh. Nah, di foto nanti kalau ada yang melakukan perusakan kita foto. Nah, lalu kita viralkan. Oh, yang merusak itu jongos aguan, begitu. Nah, ini salah tadi saya minta yang spanduk aja yang agak kecilan. Nah, spanduknya ini. Ini spanduknya itu baliho. Ini spanduknya. Ada beberapa. Nanti kita serahkan kepada tim teknis ya, Bang Kurtubi mungkin nanti ya. Nanti tinggal pendistribusian wilayah pemasangannya Bang Kurtubi. Kami cetak ada 2 rem. Kalau kurang nanti kami cetak lagi. Tapi sesuai kebutuhan dulu. 2 rem diserahkan. Spanduk ini kalau nggak salah ada 7. Yang ini ada 10. Oh, ini 10. 10 terus baliho 8. Jadi mengenai titiknya saya serahkan tim lapangan, titiknya di mana. Terus saya minta juga di mitigasi membuat video-video singkat tentang kejaliman PIK 2. Misalkan ada sungai yang diuruk, videokan. Ini loh bukti. Hai YouTuber, hai TikToker yang ngomong gak jelas nih faktanya nih. Ini jelas sungai, masa sungai ditutup? Tambak kami jadi terdampak. Kemudian tanah pertanian lahan sawah kami terdampak. Nah, buat. Nah, kemudian semuanya itu narasinya adalah pembuktian. Jadi tidak bisa dikatakan hoax, kabar bohong dan sebagainya, itu fakta. Kenapa kami perlu mengambil langkah mitigasi litigasi di pengadilan untuk memberikan narasi bahwa ini dalam proses perkara pembuktian. Jadi tidak bisa dinarasikan dengan hal yang lain. Dan saya juga perlu kenalkan di prinsipal penggugat itu ada Bang Edi Mulyadi selaku penggugat, ada Bung Rizal Fadilah dari Bandung selaku penggugat, ada Bung Menuk dari ARM dan kawan-kawan, ada juga dari Purnawirawan TNI, dari Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia, pimpinannya Pak Sugeng ya. Itu banyak, jadi kira-kira 20 semua penggugatnya. Pengacaranya kita ada sekitar 20-an juga. Insya Allah sidang pertama hari Senin tanggal 16 Desember 2024. Nah, sebenarnya di sidang ini aguan itu cocok untuk menyampaikan keluh kesahnya. Jangan ke Tempo. Kalau mau keluh kesah tentang gugatan PIK 2, tentang kondisi PIK 2 ya Teluk Naga dan sekitarnya, sampaikan dalam redaksi jawaban terhadap gugatan yang sudah kami sampaikan. Jadi semuanya prosesnya proses hukum. Tapi sekali lagi, kita semua tentu berharap negara terlibat. Jangan hanya nonton ini rakyatnya bertarung sendiri. Kalau negara turun selesai ini gampang. Apa yang dilakukan negara? Hentikan sementara, lakukan audit, seret semua pelanggaran terhadap proyek ini ke pengadilan, selesai. Gak perlu kita capek-capek menggugat. Tapi karena negara, Pak Prabowo belum melakukan tindakan itu, maka kami mengawali. Kalau memang ya tindakan kami ini belum bisa mengetuk pintu pemimpin negeri ini untuk bertindak membela rakyatnya, kami nggak tahu mau ngomong apa lagi gitu loh. Tapi terserah apapun yang dilakukan oleh penguasa, yang jelas kita terus berjuang. Dan tentu saja kalau ya kebijakan itu sependapat dengan apa yang kita perjuangkan, ini berarti negara punya nasionalisme, negara melindungi rakyatnya.
penguasa berpihak pada rakyatnya. Karena kapanpun dan sampai dimanapun kalau kita bertarung di pengadilan sementara negara berpihak kepada oligarki, kita menang atau enggak? Enggak akan menang. Tapi karena kita ingin menjadikan ini peradilan publik, maka kita tidak berharap hanya pada pengadilan. Video-video, tulisan, diskusi sosmed itu harus terus digalakkan. Agar apa? Biarlah seluruh rakyat yang menjadi qadhi, menjadi hakim yang mengadili perkara ini. Biarlah rakyat yang menilai. Yang penilaian rakyat itu akan mendorong hakim bertindak adil, sehingga hakim tidak mengetuk keputusan yang bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh rakyat. Itu pentingnya Bapak Ibu sekalian terlibat dalam aksi perlawanan ini. Dan izin Bang Said Didu, sebenarnya ini tidak bisa dikatakan kami mengambil alih, tapi tetap saja pejuang PIK 2 itu Bang Said Didu. Karena itu walaupun sudah ada gugatan, beliau terus tulis, terus melawan. Inilah berarti sinergi. Artinya apa? Sebenarnya filosofisnya ini, beban ini, tanggung jawab ini harus kita angkat bareng-bareng. Oleh ulama, oleh tokohnya, oleh aktivisnya, oleh lawyernya, katakanlah demikian. Karena kami di lawyer ini bukan kemudian tanpa hambatan tantangan juga. Sudah banyak narasi-narasi negatif, tapi kita anggap itu kecil lah, nggak penting itu. Kenapa? Karena substansinya hari ini saya melihat publik sudah berpihak kepada advokasi yang kita lakukan. Tinggal kita mempertahankan dan mengkapitalisasi dukungan itu agar apa? Ini dapat mempengaruhi kebijakan kekuasaan. Karena ujung-ujungnya ketika kekuasaan sudah mengambil keputusan, itulah yang akan menyelesaikan persoalan ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Teman-teman, selamat sore Bapak semuanya. Perkenalkan, saya Cahmi Chandra. Saya tinggal di Jakarta Kemayoran, tapi saya pernah 2 bulan di Banten dengan kesan-kesan yang tidak akan terlupakan di penjara Polda Banten. Saya di situ salah satunya, mungkin hanya satu, sebagai pemilik tanah yang dipenjarakan. Dan saya hanya bisa keluar apabila saya tanda tangan kontrak atau perjanjian. Saya tidak akan menggugat dan melapor mereka. Dan saya tidak akan ganti rugi. Jadi 30.000 itu sudah sangat bagus. Karena hingga hari ini sertifikat saya harus diserahkan kepada polisi. Dan saya sama sekali tidak diganti apapun. Dan ini saya anggap sebagai pelajaran. Nah, lu lawan gua. Begitulah. Cerita ini sebenarnya perjuangan dari tahun 2014. Waktu itu ayah saya yang hampir masuk penjara. Ayah saya waktu itu sudah umur 75 dan waktu itu saya nggak begitu ngurusin ya. Tiba-tiba dia jadi tersangka. Tuduhan pemalsuan. Sangat aneh, kami pemilik sudah 35 tahun. Sertifikat hak milik. Tidak pernah ada masalah. Kok bisa tiba-tiba ada tuduhan pemalsuan? Dan bahkan pelapornya itu siapa? Pelapor itu cucu cicit dari pemilik pertama. Bayangkan, mereka sudah menjual tanahnya, masih bisa melapor. Saya nggak ngerti hukum itu. Nggak ngerti hukum Indonesia. Kemudian saya bilang, udah Papa, sepertinya besok akan ditahan. Daripada begitu udah ke Singapura aja, ke Australia. Saya suruh dia kabur. Tapi itu memang jalan Tuhan. Karena ternyata di Australia dia baru tahu dia sakit kanker. Dan kalau dia tidak ke Australia, mungkin di sini tidak kerawat. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Tuhan. Setelah dia meninggal, saya tidak pernah mempermasalahkan masalah ini. Saya diemin aja. Tanah sudah dijual sejak 2016. Kami diam-diam aja. Saya tidak pernah mencari mereka, tidak pernah menuntut apapun. Namun tiba-tiba tahun 2019 kalau nggak salah, paman saya yang dekat sama Aguan, teman Aguan langsung dari kecil menghubungi saya, Charlie, ada kabar bagus nih. Oh ya, kenapa? Tanah kamu itu mau dibeli sama Aguan. Oh ya, bagus dong. Kita selesaikan saja. Terus saya ditelepon balik sama paman, sorry Charlie, tanah kamu itu katanya bermasalah. Bermasalah apa ya?
kita sudah 35 tahun nggak ada masalah. Katanya mereka hanya mau ganti rugi. Oh, ganti rugi. Saya teringat kejadian dulu waktu tahun 2014, saya memohon kepada paman saya, tolong bantu. Anda sebagai teman baiknya Agwan, tolong bicara kepada Agwan. Tapi waktu itu saya ditolak. Alasannya Agwan sudah beli dari orang lain. Sekarang saya berasa ketegangan itu lagi karena saya disuruh berhadapan dengan Ali Hanafi lagi. Dan saya disuruh datang ke kantornya di PIK 2. Maksud saya ini mungkin ada salah paham. Kenapa tanah saya bermasalah? Sebenarnya saya ingin klarifikasi. Ternyata karena saya tidak mau mendengar alasan-alasan atau dalil dari Pak Ali Hanafi, saya sore itu juga langsung diperintahkan kepada penyidik yang hadir di kantor PIK 2. Laporkan Charlie sore ini juga apabila dia tidak mau menerima. Saya bilang, kok negara seperti ini ya? Pada saat itu saya nggak tahu itu penyidik. Saya nggak tahu. Ternyata dibilangin sama paman saya, itu penyidik katanya. Ternyata baru saya tahu itu adalah penyidik Polda Metro yang tersangkakan papa saya juga. Betapa takutnya saya sangat takut. Karena meeting itu tidak kondusif, ya sudah, saya bilang, udah selesai, saya keluar. Dan akhirnya benar saya dilaporkan karena tidak ada deal, saya dilaporkan atas penggelapan sertifikat hak milik. Pak penyidik, coba dipikirkan, ini sertifikat sudah 35 tahun atas nama ayah saya sendiri. Di mana penggelapannya? Kasih saya lihat bukti pengadilan atau bukti apapun pembatalan sertifikat itu. Tidak ada. Apa dasarnya Pak penyidik? Oh, ini ahli warisnya cucu cicitnya bilang nggak pernah menjual. Mereka berasa neneknya nggak pernah menjual. Bagaimana merasa nggak pernah menjual? Mereka tidak ada hak untuk melapor. Namun berhasil kami SP3-kan. Terima kasih kepada ada polisi juga yang baik ternyata, Pak Hengki Haryadi. Pak Hengki Haryadi tidak bisa diatur-atur oleh oligarki dan dia hentikan. Lega dong? Dilapor kembali. Ada 3 laporan saya, 3 laporan polisi. Dilapor kembali di tempat yang sama, di Polda Metro juga. Saya tidak perlu bahas mengenai detail-detailnya, tapi intinya saya dituduh atas dalil-dalil yang tidak masuk akal. Dan penyidiknya hanya bilang, itu nanti di pengadilan. Nah, karena hal-hal tersebut, sempat stuck itu kasus sempat stuck, akhirnya dipindahin ke Polda Banten. Di Polda Banten kami menghadap ke Kapoldanya, Pak Kapolda. Ini kok saya bisa jadi tersangka ya? Gimana ini permasalahannya? Ini kami pemilik yang sah loh, belum ada pembatalan apapun. Sertifikat sudah 35 tahun. Bahkan ada putusan pengadilan yang menyatakan kami adalah pemilik yang sah. Anehnya hingga saat ini tidak ada satupun putusan pengadilan yang mengalahkan kami, tidak ada. Akhirnya kami disuruh untuk gelar perkara di Wasidik Mabes. Dan saya dengar hasilnya itu adalah karena saya menggugat Agung Sedayu, maka pidana itu harus menunggu hasil dari tuntutan perdata itu. Itu yang saya dengar. Tapi sampai hari ini hasil gelar perkara tidak pernah keluar. Tidak pernah ditandatangan. Dan saya tiba-tiba ditangkap malam-malam. Saya ditangkap. Loh, kok saya ditangkap sih? Ini 50 polisi. Sebelum saya ditangkap, muka saya ditempel sepanjang jalan PRJ dan ditempel di depan anak sekolah saya. Sekolah anak saya. Bayangkan, di depan sekolah anak saya itu ditempel muka saya semua. Dan kalau Anda lihat di internet itu masih ada, dan sengaja saya tidak hapus. Sebentar, saya kasih lihat. Nah, ini dicari. Apakah memang polisi bertindak seperti ini, menempel foto saya seperti ini di depan sekolah? Emang polisi seperti itu?
Dan nama saya semua sebagai DPO disebarluaskan melalui sosial media. Influencer semua. Saya berasa aneh. Kok saya lagi gelar perkara di DPO kan? Saya ditangkap. Hari pertama, malam pertama, saya di Polda Metro. Saya ditangkap oleh Ranmor kalau nggak salah. Pencurian motor atau gimana gitu. Ranmor yang nangkap saya. Pak Ranmor, mohon izin, saya ini sedang mengajukan gelar perkara. Dan seharusnya tunggu gelar perkara itu sebagai petunjuk. Nggak ada ngomong. Langsung dibawa ke Polda Metro, malam pertama. Penyidik di sana baik, saya disuruh tidur di sofa. Tapi kemudian dapat telepon, pindahin ke sel tikus. Saya pindahin sel tikus. Nah, sampai sore hari, saya tidak boleh ketemu siapapun. Tiba-tiba saya dipanggil oleh seseorang yang saya nggak kenal, dibawa ke ruangan yang besar, mewah besar, ruangannya bagus, dan di situ ada si Mu'annas Al-Aidid. Mu'annas Al-Aidid ini saya belum pernah ketemu. Dan dia bilang, Charlie, mau nggak kita damai? Boleh. Boleh. Bagaimana? Charlie, kamu cabut perdata kamu dan cabut petun kamu, kita akan cabut laporan. Oke. Bagaimana mengenai ganti rugi? Tidak ada. Dan saya waktu itu, saya ngotot. Saya bilang nggak bisa, kita lanjut aja ke pengadilan. Tapi setelah saya lihat bagaimana caranya polisi ini bergerak, oknum-oknum ini sudah tidak bisa dilawan. Saya tidak mau 2-3 tahun di penjara karena hal-hal seperti ini. Akhirnya beberapa hari kemudian saya dipindah ke Polda Banten. Biarpun kami sudah memohon kepada Kapolda Banten, nggak ada harapan. Jadi saya pikir, saya pengadilan buat apa? Nggak bakal menang. Ya sudah, saya setuju. Akhirnya waktu itu pengacara saya yang tanda tangan perdamaian. Dan setelah saya keluar, katanya begini, Charlie, udah kamu yang penting keluar dulu, nanti udah keluar baru kita minta ganti rugi. Oh, ya sudahlah, saya udah di penjara, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi kan. Handphone aja nggak ada, mau ketemu orangnya susah. Akhirnya tanda tangan perjanjian perdamaian bahwa saya tidak akan menggugat lagi PT Mandiri Bangun Makmur, tidak akan melapor pidana, perdata dan lain-lain. Dan saya tidak menerima ganti rugi. Saya di sini hadir hari ini bukan masalah saya. Saya tidak pernah mempermasalahkan ganti rugi itu. Biarpun sejak papa saya meninggal sampai 2019 kita diemin aja. Dan saya hari ini bukan menuntut ganti rugi saya sendiri, tapi saya mau menceritakan kejadian saya. Karena ada yang bilang, Charlie, lu dikerjain karena lu keturunan Chinese sekali. Loh, yang lawan gue ini Chinese. Gitu. Tapi saya melihat oknum-oknum BPN, polisi yang merampas sesama saudara muslim, itu sangat menyedihkan. Saya bilang ke istri saya, kita pemilik tanah 35 tahun. Kita udah bayar pajak 35 tahun loh. Kita sudah menggunakan itu loh. Tiba-tiba BPN membatalkan kepemilikan saya. Dikeluarkan itu surat. BPN membatalkan sertifikat hak milik tanpa pengadilan. Saya sudah menghadap ke Pak Hadi Cahyanto, Menteri BPR pada saat itu. Saya sudah menghadap ke Raja Juli. Apa yang terjadi? 2 bulan kemudian keluar sertifikat atas nama PT MBM. Wah, ini udah susah ini. Ya sudah, saya tidak permasalahkan lagi. Kalau kalian mau ngambil tanah saya silakan, nggak apa-apa. Tapi jangan ngambil tanah orang lain. Stop, hentikan semua ini. Dan saya sangat bersyukur kemarin Bos Aguan masuk ke dalam Tempo karena dia menyatakan semua dia ganti untung. Ingat kan? Dia ganti untung. Saya lihat ini sebagai peluang juga. Sebagai peluang
Kalau memang benar Pak Agwan tahu ada mafia-mafia ini, ya jangan melanjutkan, hentikan semua ini. Mari undang pemilik datang ke kantor PIK 2 untuk menerima ganti untung itu. Jangan sampai masuk ke pengadilan. Ini bisa selesai dengan baik-baik. Itu menurut saya sih ya. Sorry kalau lawyer kan maunya berantem terus. Tapi saya setuju dengan kata-kata teman-teman lawyer. Pak Prabowo ini mengambil peran yang sangat penting. Jadi Pak Prabowo selama ini kalau nggak salah diam aja ya? Masih diam aja. Dan kalau saya nggak turun hari ini, mungkin orang-orang berasa ini masalah ras. Ini bukan masalah ras. Banyak korban Chinese yang takut, diam. Ibu Kim, padi-padi, teman saya juga. Di penjara 7 orang kalau nggak salah, sama petani. Jadi, saya minta kepada Pak Prabowo, gimana? Walk the talk, not talk the talk. Yes. Nah, saya minta kepada Pak Prabowo, mohon jangan sampai ada korban lagi. Dan udah ada signal bagus dari Bos Agwan, dia akan ganti untung kepada semua pemilik tanah. Nah, mungkin itu yang harus kita eksplorasi lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih Charlie. Zalim luar biasa. Baik, kawan-kawan, kalau saya boleh usulkan, tadi apa yang disampaikan oleh Pak Charlie sudah cukup. Biar ini kita serahkan pada bawa acara, biar acara ini kita tutup. Sebab kalau ini kita nanti semua kita izinkan bicara sampai 7:30 belum selesai, gitu. Maksud saya, kalau nanti ada pembicaraan ini, biarlah setelah tutup, mungkin kita mau bicara soal taktis strateginya, bagaimana pelaksanaannya. Lagi pula sekarang sudah jam 4. Jadi lebih baik kita sholat asar, tapi kita tutup dulu sholat asar. Nanti kalau ada perkara yang harus kita bicarakan, kita ngobrol di sini. Ini kan luas nih. Oh iya, nah sebelum ditutup nanti ada penyerahan ya. Tadi kan ada penyerahan ya. Baik, langsung aja sekarang penyerahan simbolis kepada yang mewakili Kesultanan Banten. Ini Panglima Perangnya ini, Kang Hafidin. Kita ya, mana spanduknya mana? Ya. Ya. Simbolis mana spanduk tadi? Mana spanduk tadi? Baru tadi. Ya. Nanti dulu, Bos. Nanti dulu dong. Nanti dulu, weh. Tukang fotonya belum beres. Ya, oke, udah, siap? Ya, 1, 2, 3, oke, silakan. Ya, salaman. Nah, baik, terima kasih. Alhamdulillah, kawan-kawan sekalian, ini langkah yang baik. Apalagi terakhir kita dengar dari Pak Charlie bahwa Agwan mau mengganti rugi. Jadi mau kan ya bagi untung. Tadi saya bilang kalau tidak ada tindakan itu kita tunggu perjalanan kasus hukumnya melalui Pak Khosinuddin. Kalau mandek juga maka uang yang sudah dibayarkan kita anggap DP. Itu ya, anggap DP. Belum lagi penyerahan apapun sebelum DP-nya dilunasi kan kira-kira gitu. Kalau nggak dilunasi namanya DP kan punya waktu ya. 3 bulan nggak dilunasi anggap hangus. Kira-kira gitu. Oke, bentar. Saya sebenarnya yang perlu kita dudukkan ini adalah dasar hukum PIK 2 menggusur rakyat itu belum punya. Ya. Jadi baru bisa nyatakan tadi ganti untung kalau punya dasar hukum. Ya. Jadi menurut saya ini dasar hukumnya apa? Karena PSN kan enggak. Ya. Izin lokasinya mana enggak ada gitu kan. Jadi nunggu itu dulu deh. Nah mungkin saran kita sekarang kita ini datang ke Pemda Banten deh, Pemda ini
Mana izin lokasinya gitu loh Pak? Ya. Kan nggak ada. Terima kasih Pak. Baik, baik. Jadi maksud saya itu simultan. Yang saya bicarakan barusan, kita kan nggak bisa beli waktu. Yang kita khawatir kalau masyarakat ngambil jalan masing-masing, ya kan? Ada pendekar, tapi kalau masyarakat bilang, wih, wong PCS kita nih entek dia, orang diganti-ganti. Nah, terus mereka mengambil tindakan di luar ini, maka ini jadi tindakan anarkis, berbahaya kepada semua. Itu. Saya kira kita kembalikan kepada pembawa acara Pak Hafidin, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak-bapak semuanya. Ya, acara ini alhamdulillah sukses besar. Dan sebelum saya tutup, saya perlu menyampaikan bahwa ada kerabat Sultan Banten yang menjadi ormas yang insya Allah akan membawahi seluruh ormas di Banten untuk berbagai kegiatan di Banten, yang diketuai oleh Kiai Haji TB Fathul Adzim, langsung oleh beliau, karena beliau adalah kerabat Sultan Banten paling terdekat. Saudara-saudara, perlu disampaikan bahwa kita sudah memasang spanduk. Isinya adalah bahwasannya Banten bukan Singapura dan tidak pernah menjadi Singapura. Untuk itu maka sampaikan, hai Aguan, bahwa di sini ada kerabat Sultan Banten. Kami tidak akan menyerahkan tanah kami untuk proyek-proyek apapun, karena ini tanah Kesultanan Banten, dan kami siap melawan jika kalian kemudian terus bergerak. Saudara-saudara, ini adalah pernyataan dari Kiai Haji TB Fathul Adzim, dan saya yang mewakilinya, bahwa kerabat Sultan Banten siap bergerak dan terus kemudian memobilisasi kekuatan untuk melawan setiap kezaliman. Baiklah saudara-saudara, mari kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi fi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.